nanti besok tak kasih kamu kerjakan. Kenapa ibu butuh banget gitu. Ibu dikeluarkan semua meskipun tidak secara keseluruhan, tapi itu hal-hal yang penting. Nah, ini gambarnya sama tuh. Nah, yang sangat sering bentrok tuh di sini. Pada aplikasi bidang lain, ya pada aplikasi bidang lain, seringkali, nah di sini bedakan gini, waktu di SD kalian biasanya ditanya 2 ditambah 3 berapa? 5 tanpa pikir panjang. 7 dikali 1, 7, wes berhitung. Nah, pada saat punya permen tambah 3 permen, jumlah permen yang kau miliki berapa? Maka kalian sudah beranah matematik. Nah, di sini perhatikan, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 4 meter. Jadi kalau kita buat gambarnya tuh ini. Ya, oke. Ya, ini lebar. Ini taruhlah panjang. Lebarnya adalah X min 3. L X min 3. Ini P. Yang namanya keliling jumlahin aja. Berarti apa tuh? 2P tambah 2L. Kelilingnya adalah 4X min 8. 2P plus L 4X min 8. Nah ini. Nah, kita bagi 2, dapatlah L. Nah, setelah dibentuk, dapat X kuadrat. Soal ini, perhatikan. Soal ini sama dengan soal ini. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, soal ini sama. Nah, yang sering bentrok yang ibu lihat di anak-anak. Mem, tadi Mem gambar ini dengan gambarnya parabola, kenapa sekarang jadi bujur sangkar? Nah, itu yang sering pada nggak terima. Artinya kita belajar dari kelas 1, kalau Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 adalah ini. L adalah, nah L itu apakah sama? Nah, kan biasanya pertanyaannya apakah sama? Oh, nah, ya. Nih, apakah dia sama nih? Ini dengan L sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Sama ini dan ini sama. Ya, L-nya itu biasanya dalam LX gitu. Ini sama dengan Y X kuadrat min 4X plus 3. Nah, di sini bukan berarti gambarnya persegi. Ini berhitung untuk mencari si X. Ya, gambarnya tetap kalau disuruh gambar fungsi ya ini. Nah, ini aplikasinya dalam soal cerita ini berhitung seperti halnya tadi 2 tambah 3. Nah, ini berhitungnya, tapi kalau pada saat sudah aplikasi 2 permen tambah 3 permen 5 permen, ini pun sama. Tapi hitungannya 2 tambah 3 tetap 5. Ini pun sama. Kayak gitu ya. Tolong banget ya, tolong banget. Nah, ini pun yang suka bikin dan dibaca buku ini. Nah, terus yang ibu tahu ya, rata-rata buku di Indonesia ya kayak statistik ya, rata-rata contoh soalnya beda, median contohnya beda, padahal hanya satu pertanyaan. Ini pun sama. Nah, ya lihat lagi. Nah, buat grafik polinom untuk grafik ini, ya, urutannya kayak gini sama. Tapi ya, nah kalau yang untuk ini nggak ada. Kalau tadi masih bisa 2 diskriminan. Kalau ini sudah nggak ada ini. Udah nggak ada diskriminannya pangkat 3. Nah itu jadi kenapa belajar polinom diantaranya ini. Kalau ngotot sekalipun sudah tidak ada diskriminan. Nah, cara ini. Nah, kenapa ibu kekeh ibu mengulang ini? Ibu akan mengulang, tapi tidak tersebut. Cariin dong himpunan penyelesaian ini, enggak. Ibu akan berbalut dengan soal diferensial gitu ya. Jadi nanti sore atau besok ya ibu share, kalian kerjakan. Nah, untuk penyelesaiannya kita di hari Rabu atau di hari Kamis untuk ulangannya. Kayak gitu ya. Tapi langsung ulangan umum. Jadi ulangan umum kau nggak usah tanya ibu lagi. Mem belajar untuk bahas soal-soal
ulangan umum mengenai diferensial nanti langsungnya oh tidak, jadi ibu khusus hanya yang wajibnya aja ya, gitu kita sedikit ya. Oke, lihat lagi aplikasi di matematik lambangnya fx, di fisika sx. Nah yang susah di ini revenue rx. Nah x-nya itu apa namanya x-nya banyak satuan barang karena dia key, x-nya price, ini price ini. Jadi kalau di dalam ekonomi dia buat di sini key, di sini P, di sini revenue R, nah, gitu. X-nya itu adalah key, ini adalah Y, quantity, price, revenue, harga, seperti itu di ekonomi. Nah, ya jadi laba itu total produksi dibagi banyak produksi, itu kalau laba. Oke, sekarang kalau kemiringan di matematik delta Y, delta X. Kalau dia di sini kecepatan rata-rata, ya. Nah, rata-rata biaya ini, kamu Bu ini memang lambang di ekonomi. Nah, terus kalau di matematik kemiringan dia kecepatan sesaat, tuh dia laju, pendapatan marginal, harga marginal, laba marginal, ya dia laba marginal, harga marginal, pendapatan marginal. Kadang kan revenue, nanti pertanyaannya lebih banyak. Kalau di fisika cuma laju perubahan sesaat, cuma dia banyak dia istilahnya pendapatan marginal, harga marginal, laba marginal, ekonomi. Nah kalau di matematik lanjut untuk menentukan luas, volume. Di fisika pun lanjut percepatan, tapi di ekonomi tidak. Gitu ya. Jadi ada istilah yang nggak bisa aku ya pendapat mereka. Nah sekarang kita lihat di ekonomi, ibu yakinlah pada bisa. Oke, lihat proyek pembangunan suatu gedung dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari. Nah X-nya itu hari, X-nya itu hari. Gitu ya. Nah, ini biayanya adalah X min 4 plus 3 per X. Jadi kalau satu hari berarti satu kali ini, 2 hari 2 kali ini, 3 hari ini. Kalau 10 hari 10 kali X min 4, 12 hari ini, 12 kali ini. Kalau X hari ya ini kali ini, lihat dapatnya ini. Perhatikan gambarnya pun sama, lihat ini kalau tegaskan sama dengan Y X kuadrat min 4X plus 3. Dia nggak gambar, dia cari apa? Dia cari biaya. Kita tahu Y itu adalah biaya, dia kadang ditulis ya R dalam X atau X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan Y itu. Dicari dia ya sama, cuman turunan keduanya 2 minimum ya. Biaya minimumnya berapa? Biaya minimumnya dari kan 2 dia min 1, tapi dia minimum karena turunan keduanya, jadi sama aja. Oke, kita lihat lagi sini lanjut. Nah ini dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, ibu harus berharap di IPA 1. Pasangkan masing-masing fungsi berikut dengan salah satu grafik A sampai D pada gambar di bawah ini. Jika dia pangkatnya 4, puncaknya 3. Ya, mana yang puncaknya 3? Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 B berarti. Kalau yang ini pangkat 3, 2. Mana yang puncaknya 2? Ini banyak. Puncaknya 2 ini 1, 2 ya. Terus X pangkat 6 puncaknya 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini itu 2, 3, 4, 5 ini. Pangkat 5, 4 ini. Nah cuman kita tahu tadi di awal nih ya. Kalau menentukan puncak kan dia Y2 kan gitu kan. Jika
Y sama dengan AX pangkat M, bla 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 bla. Turunan kedua 0, maka bukan puncak, jadi titik belok. Gitu ya. Kalau Y lebih besar 2, puncaknya minimum. Y ini puncaknya maksimum. Nah, ini titik belok mana Mem? Ini titik belok nih, ini titik belok nih, ini titik belok. Ini bisa ini titik belok ya. Titik-titik belok itu cari aja masukan ya. Nanti sama ibu juga diukur jadi kayak gitu. Lanjut kita di sini. Nah, ini kemarin sampai sini ya. Nah, X nomor 15, gambar grafik dengan Y pangkat 3, berarti puncaknya 2, yang 2 ini 2, ini 2A dan D, ini 1, 2, 3, ini 1, hanya 1 di sini ya, ini 1, 2, 3, berarti pilihannya A dan D. Nah, kamu kan mana sih gambarnya ya, kamu di situ. Mana gambarnya? Ya sudah, kamu buat Y X pangkat 3 min 3X plus 2 ya. Kalau mau cepat bisa dari sini ya. Ini kan puncaknya min 1,4 nih. Kalau mau cepat dari sini min 1,4 ya, benar nggak? Mainkan partnernya min 1, 1, 0, min 3, 2, 1, min 1, min 1, 1, min 2, 2. Berarti puncaknya ini 4. Ini 1,0. Kalau mau cepat lagi ya. Kalau mau cepat. Tapi kamu harus cepat dan jawabannya tepat. Ini 1, 0, min 3, 2, 1, 1, 1, 1, min 2, 0, 1,0. Good, pertanyaan ini selesai. Tapi haruskah begini? Juga kita lihat ya. Nah, ini itu di atas ada charger putih. Beli tuh. Iya, kenapa mau pakai itu? Aku buat Y aksennya adalah 3X kuadrat min 3 ya. Terus cari aja dulu ini ya. Dia kalau sama dengan 0 berarti X kuadrat min 1, 0. X min 1, X plus 1, 0. Nah, buat sini ya. X-nya 1 dan X-nya min 1. Masukkan lagi ke Y. Ya, masukkan lagi ke Y. Masukkan ke Y. Dia 1, 0, min 3, 2, 1 ya. 1, 1, 1, 1, min 2, 0. Lagi sebelah sini. Sebelah sini. Satu, 0, min 3, 2, min 1. 1, min 1, min 1, 1, min 2, 2, dia 4. Nah, kamu menentukan maksimum apa minimum. Lanjutin lagi. Ya, lanjutin lagi nih turunan keduanya. Nah, dari sini keturunan keduanya adalah dari sini ya. Nih, dari sini 6X, udah 6X. Masukin 1, berarti berapa? 6, lebih besar 0. Maka P 1,0 adalah minimum. Lagi masukkan lagi. Y2 6X min 1 ya, masukkan min 1. Min 1 berarti min 6 lebih kecil 0. P min 1,4 ya maksimum. Udah.
min 1,0 minimum ya, 1,0 minimum, ini maksimum, udah. Jadi seperti itu ya, bisa ya. Terus yang fungsi naik, nah yang fungsi naik, nah nanti Pak Ibu diukur ini ya, Y aksen sama dengan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat min 1. Wow, ya lebih besar 0. Nah, Ibu bilang besok kita keluarkan berbagai kemungkinan pertidaksamaan. Ini Ibu butuh sekali, karena pada skolastik ya, pada skolastik itu kemampuan ini yang dipelajari. Min 1, nah kita pernah belajar ini min 1 gimana, kan gitu ya. Nah, jadi ada manfaatnya belajar, ada polinom. Nah, oke, siapa bilang tidak ada? Ini min 1, kita coba min 1. Berarti 4, min 3, 0, min 1. 4, min 1, min 4, 4, 4, min 4. Oh, tidak 0. Berarti salah. Kita buat yang 1 gitu. Bukan salah berhitung ya, tapi tidak menyebabkan 0. Ya, kalau kemarin kan di semester 1 soal, dan di sini nggak soal. Jadi semakin levelnya makin ke sini, kalian itu semester 1-nya makin oke, gitu. Makanya istilahnya nilai kemungkinan naik. Iya, bisa saja, gitu ya. Bisa saja naik, bisa saja nggak naik. Ya, nah itu ini 0, kita buat 1, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 0. Berarti ini 1. Oke, berarti X min 1, sisanya ini. Berarti 4X kuadrat plus X plus 1 lebih besar 0. Nah, yang Ibu bilang buat ulangan harian, ulangan umum, karena berbagai soal Ibu akan keluarkan. Kenapa? Ibu butuh kamu, paham nggak sih dengan pertidaksamaan? Nah, si ini A-nya adalah 4, lebih besar 0. D-nya B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? 1. C-nya min 16 ya. Ya, berarti sama dengan 15 lebih kecil 0. Nah, ini jika A lebih besar 0, D lebih kecil 0, dikenal dengan definit positif. Nah, nggak usah diuraikan gitu loh ya. Apa memang resikonya? Ya udah 1, kepusing-pusing kamu buat aja dia 1. Oh, angka 1. Enggak hitam, masukkan 0 di sini. Ibu masukkan selain angka 1 di angka 1, 0 ya. 0 kurang 1, Ibu masukkan 0 dulu. Kita buat ini, kita buat 2. 0. 0 min 1, ini berapapun dimasukkan pasti positif. Nolnya min kali positif, min di atas 1 2 1, ini positif, plus kali plus, yang diarsir yang lebih besar. Udah, berarti kan 1 lebih kecil X, berarti X lebih besar 1. Mana jawabannya ini? Ini harusnya 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia akan naik, jadi fungsinya itu akan naik, kamu nggak usah, ya dia akan naik terus aja. Itulah definit positif ya. Jadi ibu akan mengukur seperti itu ya. Jadi ada beberapa soal dan ibu ngasihnya pun di esai ya, di esai ibu kasih ya. Mem, kenapa harus gitu ya, karena biar kamu nggak blank-blank amat lupanya. Nah, kalau titik stasioner tadi kan ini, nah ini aksen 6x kuadrat min 6x min 12. Nah, stasioner itu sudah, ya aksennya adalah 0. 6x kuadrat min 6x min 12. Fungsi naik fungsi turun nggak ditanya di sini. Ini sama dengan 0 bagi 6. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0. X min 2
plus 1. Ini X sama dengan 2. X sama dengan min 1. Nah, si X-nya ini masukkan ke, nah, kita masukkan. Y sama dengan, masukkan ke 2X pangkat 3 min 3X kuadrat min 12X plus 7. Ini kan kalau masukkan 2 lumayan nih. Lumayan pakai ginian tuh. 2 min 3 min 12 7. Masukkan 2 4 1 2 min 10 min 20 berarti min 13. Ini min 13 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masukkan sini lagi 2 min 3 min 12 7. Berapa dia? Min 1 2 min 2 min 5 7 min 7 14. Jadi 14. Nah, dia ini kan ada pertanyaan maksimum, boleh dong besok kalau ibu tanya maksimum minimum. Nah, gimana Mem? Oke, kalau maksimum minimum kamu lanjut ini. Nah, kamu lanjutkan dari sini. Oh, begitu ya. Y2-nya berapa? Nah, ini dulu. Nih, Y2-nya adalah 12X min 6. Masukkan 2. 24 min 6 18 lebih besar. Berarti yang pasangan 2,13 adalah minimum. Ini minimum nih, ini minimum. Lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Terus gimana dengan yang ini? Yang ini tadi lanjut lagi ya. Y2 sama dengan 12X min 6. Min 1 min 12 min 6 berarti min 18 lebih kecil 0. Berarti dia min 1 ini dia maksimum. Tuh. Nah, tetapi kalau titik belok, titik belok. Jadi tak runut semua, tak gitu ya. Nah, Mem kalau titik belok gimana Mem? Kalau titik belok ya sudah. Yang ini ya. Y aksen 3X pangkat 2 12X plus 9. Y2 adalah 6X plus 12 buat sama dengan 0. 6X min 12, X-nya adalah min 2. Berapa ini? Min 2. Ini masukkan Y-nya adalah berapa tuh soalnya? Ya kan pakai baju kaos. Berapa? 1, 6, 9, 7. Ini min 2. Berarti sama dengan 1, min 2, 4, min 8, 1, min 2, ini 5, min 2,5. Kayak gitu. Saya ya yang ke bawah nanti tak buat kayak gini. Jadi satu soal titik maksimumnya. Jadi satu aja ibu cukup. Mana titik bolotnya, mana naik, kapan turunnya. Sip. Jadi yang model dikeluarkan nanti seperti ini. Jadi mewakili semua pertanyaan. Good ya. Nah, kita lanjut ke sini membuat grafik ini. Ya. Membuat grafik trigonometri cukup berat ya, cukup berat. Tapi ini aplikasi. Kenapa belajar? Terus kenapa belajar diferensial trigonometri? Ya, diantaranya ini. Nah, kita lihat ini yang berat. Terserah kamu lah diapakan cara menghafalnya, ibu udah ngasih konsep ya.
Nah, sekarang untuk mengingat kembali nih, yang namanya periode itu gambar berulang kembali, ya. Kenapa sama ibu akan ditanya? Ya, karena memang perlu dan penting. Artinya matematika itu bukan bab ini, tapi bab itu saling terintegrasi. Nah, gambar ini ngulang nih, gambar ini ngulang, gambar itu ngulang, gambar itu ngulang. Berapa kali sih dia mengulangnya nih? Ya, gambarnya oke. Gambarnya ngulang-ngulang berapa kali itu? Ya. Oh, kalau kita baca cuma sampai sini nih. Sampai sini. Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ini rentangan dari sini ke sini berapa? Ya, dari sini ke sini berapa nih? Ya, kalau 2 belum sampai 2 ya. Nah, kita lihat oh sampai sini kah? Nah, kita akal-akalin, kita cermati lagi gambarnya. Sepertinya kalau pas ini 2 kurang, 3 kurang. Bagaimana kalau dia mulainya, kita lihat dia patokannya sampai sini nih mulainya. Dimulai dari sini, nih mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Ini kalau diluruskan ya tak 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 di mana di sini. Nah, berarti dia dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Berarti berapa? 3, kayak gitu. Jadi yang namanya periode gambar gelombang mengulang dalam satu gambar itu yang namanya periode. Periode gambar fungsinya ini nggak teratur, ya tidak ada. Nomor 3, periode dari gambar fungsi periodik ini berapa? Dari sini ke sini nih sepertinya, ke sini. Ya, dia berakhirnya di mana? Di sini nih. Nah, di sini. Tarik lagi ke sini ke sini. Oh, ini jelas 3. Yang lebih sulit yang di atas ya. Oke, lihat. Perhatikan fungsi periodik pada gambar di bawah ini. Yang tidak memiliki periode, ya ini. Jelas, enggak jelas ini. Ini sama ada, ya. Ada, dan ada. Oke, perhatikan gambar fungsi trigonometri pada gambar periodenya 180 loh. Ya, lihat, kamu harus amati gambar dari ini ke sini, dari 90 ke 450, atau dari sini dari sini ke sini. Ya, kalau dari ini berarti periodenya berapa? 360, sementara dia minta 180. Ini 360, dia baru berulang. Mau lihat titik yang hijau maupun yang biru, dia mengulangnya 360. Yang ini dari 0 sampai sini. Ini gambarnya, ini mah jelas. Ini sampai sini. Ini 360. Ya, baca gambar ya. Nah, yang ini dari sini, oh ini berarti sampai sini nih. Nah, dari sini ke sini cuman 120. Ya, kita cari 360. Ini ke sini. Ya. Oh, ini 90 ya. Oh, mulainya dari mana tuh? Dari sini. Dari sini. Aduh, dari sini nggak sinkron gitu ya, sini. Ini kemampuan otak juga nih, Dul. Sampai sini. Oh, ini hanya 90. Ya. Yang ini ke sini. Oke, inilah 108. Tuh, aduh bingung kalau kayak gini kakinya kemana gitu. Jadi kamu harus bisa baca gambar. Ya. Nah, ibu nyanyinya dalam gambar. Nah, yang ini juga salah tuh. Nah, ini second. Dia bilang periode gambar produk ini berapa nih? Ini dari sini ke sini nih, dari sini ke sini, dari dari sini nih, dari sini ke sini. Ya, dari sini ini 4 potongannya. Jadi gambar utuhnya cuma sampai sini nih, gambar utuhnya sampai sini. Ini antara 350 540 berapa? 540 dikurang 360 0 14 8. Nggak bisa senam dia mah. Lagi ya. Ini sampai pas sini. Kecil aduh nggak diajarin kayak gini ya, dikurang 180 sama 120. Berarti kan ini 450. Latihan makanya. Ini 270
ini 90. Berarti Otaknya. dari sini hanya sampai sini. Berarti berapa? Ini 360 derajat. Gitu ya? Skipping mas skipping. Mana ini? Tuh. Dari Periode dari grafik. Nah, tangan itu gambarnya kayak cacing sempurna. Dari sini sampai mana itu? Oh, sampai sini. Tuh. 270 diambil 90, 180. Oke, dia 180 derajat. Kanan. Ya, mana? Nah, gitu. Nah, itu dalam gambar. Kalau dalam aljabarnya yang mana yang Nah, bagian ini yang ada X-nya. Nah, ini. Sini itu 360 dibagi 1 berarti kan 360 derajat. Ya sekarang kita lagi lihat sini. Nah, yang ini gimana, Mem? Periode itu lihat ini. Nah, 360 dibagi 3, 120. Lagi bagian ini. Nah, tangan itu 360 tapi 180 bagi 2. Berarti 360 derajat. Nah, periode. Terus yang ini, Mem, periodenya gimana? Ini aja periodenya 360 dibagi 2, 180. Lagi. Yang ini mana? Yang udah ini. 360 dibagi 3. Tante, Bismillah, semangat Tante, cepat sembuh. Tante bisa. Pi. Mama. 120 derajat berapa ini? Berarti A sama dengan Operasi apa sih? 120 dibagi 180 Apa dikali nama pi. operasinya? Bagi 6, 2/3 Oh. pi. 2/3 pi. Bisa? Nah, kalau yang kayak gini gimana, Mem? Ini keluarkan Emang itu dulu. hasilnya operasi? Y sama dengan tangan 5 X plus pi per 10. Ya. Nah, periodenya mana, Mem? Periodenya ini. Nah, periodenya ini. 180 dibagi 5 berapa tuh? 36 derajat. Maka langsung aja A sama dengan 36 bagi 180 bagi pi. Bagi 6 bagi 6 ya. Bagi 6 18 bagi 6 30. Berarti 1/5 pi. Ya. Nah, lagi yang ini gimana, Mem? Ya udah, ini periodenya itu Y sama dengan 2 cos 3 X plus 10 derajat. Periodenya mana, Mem? Ini yang disebut dengan periode. Ya, periodenya ini. 360 dibagi 3, 120. Ini. Nah, cuman yang ini periodenya gimana? Nah, ini pelajaran kamu kemarin kelas 2. Oh, nah, ini lumayan. Y sama dengan K cos X min alfa. Nah, ini periodenya mana? Ini enak. K-nya itu kita tidak butuh K. K itu adalah akar X pangkat 3 kuadrat plus min 1 kuadrat. Tapi kita nggak butuh. Kita butuh hanya periodenya toh. Nah, periodenya mana? Ini periode. Salah. Ini periode. Nah, berarti 360 bagi 1, 360. Itu periodenya. Mana periodenya? 2 pi. 360 itu 2 pi. Ya. Nah, mana lagi? Nah, maksimum minimum. Maksimum cuma lihat sini. Nah, terbagi 2. 6 dan min 6. Maksimumnya ini. Nah, ini lagi. Ini maksimum. 3 dan min 3. Berarti 3 dan min 3 maksimum minimum. Lagi ini ya. Ini buat dulu ini 2 dan min 2 tambah 5. Jadi ini jadi 7, ini 3. Maksimum 7 dong, gitu ya. Nah, lagi. Nah, ini yang mana yang ini? Ini
min 2 dan 2 tambah 6 sama dengan berapa? 4. Ya. Jadi 4 tambah 6 jadi 8. Minimum jelas 4 gitu ya. Lagi jadi nggak usah pusing lagi mana yang lagi. Ya jadi kamu ini min 2, ini 2 tambah 1. Jadi min 1 tambah 1 jadi 3. Minimum min 1 gitu. Lagi yang ini yang ini udah yang dibuat ini. Min 4 dan 4. Good ya. Lagi maksimum minimum mana lagi? Yang ini maksimumnya cuma ini toh. 3 dan min 3. Good, yang ini 2 min 2 tambah 4 dari sini. 6 tambah 4 2 maksimum minimum 6 dan 2. Ya. Jadi nggak pusing. Nah, ini berapa? Ini dia 1 dan min 1. Ini dikurang 2/3. 3/3 dikurang ini adalah dikurang adalah 1/3. Dikurang 2/3 tambah 3/3 min 5/3. Maksimumnya 1/3. Ya, jadi nggak usah bongkar semua. Ini min 2 tambah 2 ya 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 4. Titik maksimum minimum. Titik apa sih? Nah, minimum berarti kan ini berapa sih? Nah, ini masukkan ke Y. Ini masukkan ke Y sama dengan min 2 cos 3x min 60 tambah 2. Dia kan 0. Min 2, 0 dikurang 60 cos min 60 tambah 2 sama dengan min 2 cos 60 tambah 2. Cos 60 kan setengah kali ini min 1. Min derajat. Min 1 tambah 2, 1. Jadi berapa titiknya? 1,0. Ya, 0,1. Udah. 0,1. Ini, Y-nya, sorry, terbalik. Ya, 0-nya biasa, derajatnya berarti tadi Ibu salah nulisnya. Titiknya dapatnya berapa tuh? 60 derajat, 0. 60 derajat kok. X-nya berapa? X-nya 0. Maka nilai fungsi X ini Y-nya 0. Walah, ETSS salah. Sorry. Dia nggak masukkan ke sini. Sorry, salah. Ini mulai susah. Masukkan, ini kan Y. Y-nya sama dengan 0. Berarti min 2 cos 3x. Aduh, kasihan kalau masuk sini. 60 derajat tambah 2 sama dengan 0. Berarti kan cos 3x min 60 derajat. Min 2 bagi 2 ya. Min 2 bagi min 2. Berarti cos 3x min 60. Cos 1 adalah cos 1 adalah 0.
ya. Berarti 3x min 60 0 derajat. Nah, ini yang persamaan. H 060, K 360, yang satu lagi, ya, yang satunya lagi ini lumayan, yang satunya lagi 3x min 60, K 360, ya, K 360, ini lumayan. Jadi X-nya ini 20, K 360, oh ada di sini, dihapus ini, TSS belum hapus ini. Lumayan ini, ada 2 rumusnya, ya, apa ya. Nah, ini satunya lagi adalah O 3x min 60 K 360. Berarti X-nya adalah min 20 K 360. Tuh, banyak kan. Jadi 20, ini. Ya, kamu mau coba-coba boleh, tapi wah lama, Bo. Ya, tuh. Nah, bisa ya. Nah, terus Mem, kaitannya dengan ini gimana? Nah, ini sama ibu nggak keluarkan di sini ya. Ini kan tinggal dirubah ini fungsinya, ini rumus trigonometri. Kamu jangan panik, ini Y sama dengan sin 2x. Maksimum 1 periode 180. Udah, gambar nggak bergeser. Bisa ya. Ini maksimum minimumnya 1 dan min 1. Kalau turunan naik, ini harusnya dikeluarkan sama ibu. Tapi enggak lah. Susah banget. Jadi sampai untuk standar nasional pun enggak, hanya yang fungsi kuadrat itu ya. Enggak ditanya, tapi enggak jadi bahan ujian ya, kecuali dulu TBK. Oke, yang ini jadikan aja fungsinya yang biasa. Ini sama dengan Y sama dengan 20 2 cos kuadrat X min 1. Y sama dengan 2 cos 2x. Maksimumnya 2, minimumnya B2 tuh. Ini D periodenya 180. Udah D. Nah, ini semester 1. Nah, ibu nggak ngelarin ini. Kasihan sama kamu. Ini maksimumnya 2, minimumnya 2, periodenya 2 pi, titik beloknya turunan kedua. Ya. Nah, bisa ya, coba kalau andaikan ini yang ibu keluarkan. Maksimumnya dari sini 2 dan min 2. Ya, jelas ini minimum maksimum. Oh, terus mana lagi? Ini periodenya 360 bagi 2 180. Maksimum, minimum, ini benar, ini benar. Ini minimum, ini maksimum. Titik beloknya ya aksen. Nah, itu. Ya, ini kalau bisa kamu belajar cepat. Min sin 2x. Turunan lagi. Keduanya berapa ini? Jadi pengennya ibu kamu bisa begini. Nah, gitu. 0. Tapi kasihan. Cos 2x ini 0. Ketemu yang tadi. Ya, persamaan. Coba kita coba ya. Nah, persamaan kayak tadi. Ini cos yang 0 berapa? Cos 0 90. Cos 2x. Cos 90. 90 terbagi 2 nih. Cos 2x cos 90. Nah, ini 2x 90 terbagi 2, ada yang x 45. Ini sorry 2x k 360 bagi 2 berarti k 180. Tuh. Oh. Nah, dia yang x1-nya. Nah, ini x1. X2-nya adalah min. Ya, karena dia 2x min 90 k 360. Ya, ini lumayan. Hap. Nah, ya. Berarti berapa? 45. Ada nggak 45? Ini yang 0 tuh berapa? Ini kalau dibagi hanya 0, ini nggak mungkin. Ya, kalau 0 dia 45. Kalau 1 lebih. 180 tambah ini 100 lebih. Nah, ini
ini X sama dengan 135 itu boleh ya, dan seterusnya ini nggak apa-apa, cuma kasih. Nah kita coba nggak apa-apa ya, satu-satu aja. Grafik melalui ini, betul. Titik beloknya, turunan keduanya, X-nya 34. 180 bagi 4, 45. 45 kali 3, 135. Absisnya ini absisnya sama. Tuh. Yang tidak, yang kecuali yang nggak boleh, ini masuk yang salah ini. Periodenya 180. Jadi ini oke, yang bukan itu diperoleh, yang bukan ya bahasanya perlu diganti. Nah kayak gitu bisa ya. Ini buka kasihan nanti berat, fungsi naik pun enggak minimum. Nah cari minimum kalau kamu gambar ini lumayan, tapi kalau kamu pakai turunan ya aksen. Nah ini adalah sin x kuadrat min kali ini min 2 sin x, turunan sin x adalah cos x kali 1. Ini turunannya adalah turunannya 2 sin x pangkat 1. Jadi 2 sin x pangkat 0 turunannya cos x kali 1. Itu 0 ya, bawahnya 0. Nah, boleh nggak Kak Ibu kasih ini? Boleh. Ini 0. Nah, ini sendiri adalah min 2, sin 2x. Kalau digambar ini sin 2x. Ini adalah 2 cos x. Minimumnya cuma kasihan. Nah, ini maksimum nilainya ini yang ini min 1 dan 1, yang ini 2 dan min 2. Nah, untuk turunan ini maksimumnya jelas 3, tapi nggak kasihan sampai sini. Kasihan kalau Ibu sampai sini. Ya paling Ibu pakai yang ini. Nah, semua benda bergerak, kecepatan benda. Nah, kamu berarti harus bisa turunan ini. Nah, ini adalah ini adalah ST sama dengan 2 kurung sin 3T pangkat 1. 2 kali 1, 2 sin 3T pangkat 0. Turunan sin adalah cos 3T kali 3. Ini 1, berarti 6 cos 3T. Nah, turunannya ini. Dia pi per 9, berarti 180 dibagi 9, 20. Nah, masukkan ke sini. Ya, F aksen, T sama dengan 6 cos 60. Setengah kan, 6 kali setengah, 3 meter per detik. Itu aja. Kalau yang ini kasihan, nanti Mbak Ibu dikasih lah, biar buat kalian belajar ya. Itu saja, tak kirim. Jangan lupa absen. Kopi dulu absennya. Ya, nanti tak kasih buat Ibu kasih, tapi kalian harus coba. Kenapa? Ibu